Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, Ibu harapkan kabar baik ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu Bapak guru dan teman kalian juga yang masih sakit dalam keadaan berbaring, mudah-mudahan Allah mencabut penyakitnya ya, cepat disembuhkan. Ya, materi hari ini melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu agar apa yang kalian dapatkan hari ini diberi kemudahan, diberi pemahaman ya. Berdoa di dalam hati masing-masing mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, siapkan dulu alat tulisnya ya, karena nanti ada catatan-catatan kecil yang harus kalian tulis. Sebelum ke materi, mari kita simak video berikut ini. Sekedar berjualan demi sesuap nasi, halal yang ku cari. Jangan kasihani aku dan tiba melihat aku, karena ku sadari tak mungkin selamanya hidupku begini mencari nafkah. Di sudut jalan ini, di bawah lampu merah, bermandi peluk membasah tubuh demi sekolahku. Di sudut jalan ini, di bawah lampu merah, bermandi peluk membasah tubuh meringankan beban orang tua. Ku sekolah. Ya, itu tadi tayangan cermin kehidupannya. Tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan pembelajaran, bisa bersekolah. Teman-teman kita di luar sana harus melalui jerih payah yang begitu keras ya, harus ada kerja keras. Nah, Ibu harap kalian juga insya Allah ya punya semangat yang kuat untuk tetap belajar meskipun apalagi sekarang kita dalam keadaan seperti ini ya, dalam masa pandemi, belajar dari rumah. Nah, kalau dulu itu perjuangannya ya bisa kita lihat ya dari masa ke masa, tapi dunia terus berputar ya. Jadi berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu kita belajar melalui jarak jauh ini ya, berdasarkan himbauan bahwa kita harus belajar dari rumah. Tapi walaupun belajar dari rumah tidak mematahkan semangat kalian untuk terus belajar ya. Nah, bahwa ingat, sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Yuk kita pecahkan rasa malasnya ya. Insya Allah ya, Ibu yakin kalian bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari studio belajar dari rumah SMP Negeri 1 Kersama. Belajar apa hari ini? Ya, insya Allah kita akan belajar mengenai bentuk aljabar, yaitu KD 3.5, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas dulu yang bentuk aljabarnya dulu ya. Nah, tujuannya kalian harus dapat menentukan bentuk aljabar. Yuk kita bahas sama-sama. Perhatikan gambar cuplikan dialog ya. Ini ada sebuah dialog yang mungkin kalian juga pernah mengalaminya, pernah melihat. Ini ada dua orang, Pak Thohir sama Pak Erik ya, sedang berbelanja di sebuah toko. Kata Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Ya, Pak Thohir menjawabnya, iya Pak, ini pesanan dari sekolah, saya beli 2 dus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Kata Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak.
buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Ya, dari cuplikan ini adalah sudah memuat ke aljabar sebenarnya ya. Nah, seperti apa aljabarnya? Kalau kita lihat model angka-angkanya ya. Ya, di sini Pak Thohir membeli sebuah dus karena kita tidak tahu dalam satu dus itu berapa buku. Nah, maka kita lambangkan dengan X. Pada dasarnya boleh kalian menuliskan X, mau Y, mau A, mau B, yang jelas huruf. Kita inisialkan yang menunjukkan adalah sebuah bilangan. Ya. Nah, karena di sana ada 2 dus ya. Pak Thohir itu membeli 2 dus. Maka satu dusnya X, berarti kalau 2 dus 2X. Ya, X tambah X 2X. Kemudian selain 2 dus, dia juga membeli 3 buah buku. Kalau kita tuliskan itu berarti 2 ya. Nah, ini kalau kita satukan, digabungkan, maka penulisannya menjadi 2X ditambah 3. Nah, sementara Pak Erik membeli 5 buah buku katanya, hanya 5 buah. Jadi ini sudah langsung 5 buku, maka penulisannya ya cukup ditulis dengan angka 5 saja. Nah, inilah mana aljabarnya. Nah, ada di Pak Thohir di sini ya. Karena ada sebuah lambang yang melambangkan sebuah bilangan, yaitu X ya, melambangkan sebuah bilangan. Kita tidak tahu bilangannya berapa. Nah, nanti ini kelas 8 kalian akan mempelajari lagi soal seperti ini. Ya, bahkan kalian harus tahu berapa nilai X-nya. Nah, untuk hari ini kita hanya mengenal saja dulu ya bentuk aljabarnya. Ya, untuk lebih jauhnya kita lihat lagi. Ada satu kotak bola, kemudian ada tabung. Jadi di dalam kotak ini ada terdiri dari berbagai banyak ya bola. Kalau tabung juga sama, hanya karena ini beda bentuk berarti jumlah bola yang di dalamnya itu berbeda. Ya, kalau sama berarti nanti kotaknya sama lagi. Nah, dan ada 2 buah bola, ini sudah jelas ya, 2 buah bola. Yang di kotak kita tidak tahu jumlahnya berapa, yang di tabung kita juga tidak tahu jumlahnya berapa. Maka kita inisialkan. Yang kotak kita inisialkan X, yang tabung kita inisialkan dengan Y. Dan yang bola ini sudah jelas ya, 2 bola. Sehingga kalau kita tulis disatukan menjadi X ditambah Y ditambah 2. Kalau kita gabungkan, dan ini adalah bentuk aljabar. Ini yang dimaksud bentuk aljabar. Ya. Yuk kita pelajari ke buku paketnya ya. Ini ada di buku paket. Kita misalkan yang kotak itu X, yang tabung itu adalah Y. Dimana setiap kotak bolanya berisi bola yang sama ya, jumlahnya sama. Dan tabung juga sama. Nah, sekarang kita lihat yang soal pertama, ini ada gambar 2 bola. Maka bentuk aljabarnya cukup angka 2 ya. Kemudian keterangannya berarti 2 bola. Kemudian soal kedua ini ada 1 kotak. Tadi sudah diinisialkan bahwa 1 kotak itu adalah X. Maka kita inisialkan dengan X karena 1 kotak. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada 2 kotak berarti 2X. X tambah X. Yang keempat, ada 2 kotak, ada 4 bola. Maka penulisannya 2X ditambah 4. 2 kotak dan 4 bola ya. Berikutnya. Ini 2 kotak, 1 tabung, 4 bola. Berarti penulisannya 2X, 1 tabung berarti 1 Y, cukup ditulis Y, dan 4 bola. Ya. Kemudian yang ini 2 kotak, 3 tabung, 6 bola. Berarti 2X, 3Y, dan 6. Tinggal dijumlahkan. Ya. Nah, itu penulisan bentuk aljabar. Nah, dalam aljabar kita lihat ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama ada X saja, mungkin nanti X saja, mungkin 2X saja, mungkin 4 saja. Ya. Kemudian ada juga 2X tambah 4. Ada juga, ini yang lebih panjang lagi, 2X tambah 3Y ditambah 7. Nah, kita lihat yang X, mau 2X, mau 4 saja. Ini kalau kita lihat terdiri dari satu suku atau sering disebut suku 1 ya. Itu monomia. Nah, kita lihat yang ini. 2X tambah 4. Ada berapa kelompok? Nah, ini 2 kelompok, 2X dan 4. Berarti disebut 2 suku atau suku 2, binomina. Kemudian yang ini berapa?
Berapa suku yang ini? 1, 2, 3. Berarti suku 3 ya, atau trinomial. Nah, yang lebih dari 3 suku itu disebut polinomial. Nah, kita lihat lagi ya aljabar berikutnya. Ada 3x ditambah 5. Nah, ini ada istilah lain ya. Yang pertama ada angka 3, ada angka huruf X-nya, ada angka 5. Ya, ada 3 macam ya. Angka 3 ini sering disebut sebagai koefisien. Yang X ini disebut variabel huruf ya. Jadi hurufnya mau A, mau B, mau P, mau Q itu adalah variabel. Kemudian yang 5 itu adalah konstanta, dia berdiri sendiri. Nah, jadi ada 3 ya. Ada koefisien yaitu di depan variabel, hurufnya adalah variabelnya, dan yang berdiri sendiri adalah konstantanya. Yuk kita lihat ke contoh soalnya. Di sini ada tulis banyaknya suku, misalkan pada aljabar berikut. 5A ditambah 7, ada berapa kelompok? 5A dan 7, berarti disebut suku 2. Yang ini 4x kuadrat Y 3x kuadrat dikurang 6Y tambah 2. 1, 2, 3, 4. Jadi suku 4. Ya. Contoh berikutnya, tentukan koefisien dan konstanta dari aljabar berikut. Ya, 9x koefisiennya. Koefisien di depan huruf yaitu 9. Nanti koefisiennya 9, koefisien dari x. Karena mungkin nanti ada x, ada y, ya, jadi disebutkan koefisien dari x itu 9. Konstantanya tidak ada, karena tidak ada bilangan yang berdiri sendiri. Kemudian yang ini, koefisien dari x kuadrat itu 3. Koefisien dari y itu adalah 6. Dan konstantanya berarti ada 2. Ya. Ini untuk yang istilah lain. Ya, contoh dalam bentuk soal cerita. Bagaimana menentukan bentuk aljabarnya? Seperti soal yang tadi percakapannya. Di sini suatu ketika Pak Peri membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, ternyata istri Pak Peri merasa berasnya kurang, ya. Kemudian Pak Peri membeli lagi 5 kilo. Nah, berapa jumlah keseluruhannya kalau dalam dinyatakan bentuk aljabarnya, ya. Nah, kita lihat kalau tadi satu kotak kita misalkan X. Nah, ini ada nih yang belum jelas. Karung ya. Kita tidak tahu satu karung itu berapa kilo. Nah, di sini ada 2 karung, hati-hati ya, ada 2 karung. Jadi kita misalkan dulu berarti satu karung adalah X, 2 karung berarti 2X. Tinggal yang tambahannya ditambah 5. Jadi 2X ditambah 5, 2 karung ditambah 5 kilo. Ya. Itu bentuk aljabarnya. Ya, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan materinya mudah dipahami. Ini hanya menyatakan bentuk aljabar saja, mengenal bentuk aljabar. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari operasinya ya. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Sama halnya seperti pada bilangan bulat. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, ini ada sebuah kuis, silahkan kerjakan di Google Classroom ya. Di Google Classroom silahkan kerjakan. Ada 2 soal, yang satu tentang bentuk aljabar dan satu lagi tentang banyaknya suku. Ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam orang yang bodoh ya. Maka teruslah belajar, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again. Ya.